Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iradan Saputra. Saya dari UPBJ Bandar Lampung. NIM saya 0437719978. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mengerjakan tugas 2 tentang jaringan komputer. Di sini saya akan mengerjakan praktek tugas 2 membuat video. Kita akan silakan pelajari panduan praktek tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, ZLS, dan sebagai berikut. Saya mendapatkan panduan ini dari materi sebelumnya di panduan praktek 2 MSIM 4204. Di sini sudah dijelaskan semua tentang artinya di sini. Nah, di sini udah masuk. Nah, di bab 2 ini masuknya nih ada tahap persiapan kan gini kan. Nih, mana CD tadi. Nah, nih. Di sini ada udah dijelaskan semua. CD perintah untuk pindah-pindah direktori, CLS singkatan dari clear screen yang digunakan. Pokoknya di sini saya mendapatkan informasi mempelajari tentang yang ada di sini. Kita buka e-learning. Kita akan masuk ke jaringan komputer lagi. Kita masuk jaringan komputer dulu, kemudian kita ke aktivitas 8 tugas 2. Nah, kita akan mengerjakan tugas ini. Langkah pertama adalah CD yang di sini yang dijelaskan oleh panduan perintah untuk pindah-pindah direktori kan gitu. Berarti kita tulis ini adalah CD. Aduh, mohon maaf, CMD saya di mana? CMD keluar kayak seperti CMD. Oke, kita full, ini kita hilangkan saja. Nah, sini kita CMD. Ketika kita sudah CMD, kita sudah lakukan CMD, sudah kita enter. Nah, di sini perintah CMD sesuai yang dijelaskan dalam materi perintah untuk pindah-pindah direktori. Kemudian tugas 2 adalah CLS. CLS ini untuk singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan. Dia tuh ketika sudah ada data, kalau ingin membersihkan kita membuka CLS, kita bentuk di sini, kita Ctrl V, kita enter. Bersih. Kembali seperti semula, seperti itu. Kita lanjut ke ketiga, CLS ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS memberikan layar. Ini adalah file bantuan dasar perintah yang lebih kompleks dan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Seperti itu pengertian dari CLS atau tanda tanya. Kita Ctrl V, kita enter. Nah, seperti ini. Kompleks, screen to screen itu kompleks seperti itu. Adalah contoh kecil dari CLS, tanda tanya, garis miring, tanda tanya. Kemudian kita angka ketiga itu adalah dir. Dir kita ini apa sih arti pengertian dari dir tersebut? Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Contohnya kita akan contohkan di CMD kita, Ctrl V, enter. Nah, seperti ini. Jadi dir untuk bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten, kan lebih banyak konten nih, lebih lengkap lah gitu, lebih kompleks, yang lebih mendalam kan, seperti itu. Kemudian yang ditampilkan choose dir set lebih banyak. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya adalah IP config itu bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, network, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network, adapter yang terpasang pada komputer. Seperti itu, kita copy, kita masukkan seperti ini, kita Ctrl V, kita enter. Nah, kan
Nih, IP addressnya ada, subnetnya ada, default gateway-nya ada, link lokal IP v6 addressnya sudah muncul lengkap, jadinya berhasil kan gitu config-nya. Kita kemudian lanjut lagi ke selanjutnya, IP config al yang bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address. Mohon maaf, ini IP config sepertinya tadi yang saya jelaskan. Oh ya, IP config al itu hampir sama dengan perintah IP config default, sama yang di atas, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Itu aja sih tambahannya, hampir sama tapi ada tambahan sedikit. Kita contohkan juga, kita Ctrl V, kita enter. Nah, ini kan ada tambahannya nih. Jadi yang tambahnya ada DNS. Mana ada DNS nya nih? DNS servernya ada kan, WINS maupun MAC addressnya yang digunakan ada. Ini tambahan dari IP config kan gitu. NP config. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, IP config. Nah, ini apa sih perbedaannya al, tanda tanya gitu kan, pasti ada bedanya juga di sini kan. Apa sih bedanya? Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP config. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Kita diberikan contoh-contoh dari pengguna tersebut, IP config penggunanya. Kita lanjut, kita Ctrl V, kita enter. Nah, kan kita diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Kemudian kita lanjut IP config release, IP config release. Kita copy. Apa sih IP release itu? Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Nah, berarti kosong, mereset. Ini gunanya untuk mereset IP address yang pada komputer kita set. Nah kan, kosong semua. Kemudian setelah kita reset, pastinya kita akan membuat kembali kan gitu. Caranya gimana? Kita menggunakan rumus yang selanjutnya, IP config renew. Apa sih renew itu? Perintah ini kita gunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan. Kita renew, berarti tadi kita mereset, sekarang kita membuat baru. Kita Ctrl V, kita enter seperti ini. Nah, membuat baru ini kan, IP-nya muncul semua. Kemudian setelah kita membuat baru, kita IP config display DNS. Habis kita renew, IP coding display DNS gitu, nomor 10. Artinya perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita bisa copy paste, kita bisa Ctrl V, kita bisa enter. Nah, seperti ini. Sama perintahnya kan yang kita masukkan. Kita tunggu. Nah, seperti ini contoh kecilnya. Kemudian kita lanjut ke tugas selanjutnya, nomor 11. Ini tadi mohon maaf, ini sama. Mohon maaf, ini adalah perintah yang sama, renew, membuat IP address baru. Ini kayaknya sepertinya ada yang kurang di sini. Ternyata perintah dari IP nih. Bentar, kita ulangi nomor 10-nya karena tadi perintahnya salah. Kita masukkan IP address display. Nah, di sini. Nah, ini benar, baru benar. Tadi kayak ada yang kurang, mohon maaf. Ternyata memang salah saya masukkan. Memasukkannya yang benar adalah ini, karena ini juga untuk menampilkan domain name sistem atau DNS termasuk local koneksi. Ini kan memunculkan record name-nya, yang sudah memunculkan live-nya berapa. Ini sudah dimunculkan semua di nomor perintah nomor 10, IP config display DNS. Kemudian nomor 11, IP config flush HDNS. Ini artinya digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nah, kita akan mereset kembali. Tadi
Tadi kita akan menghapus ya gitu. Kita enter, Ctrl V, kita enter. Nah, kosong semua kembali kan gitu. Nomor berarti intinya dari perintah sebelah sini adalah mereset atau mengkosongkan. Kemudian nomor 12 IP config register DNS nah gitu. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Ini kita akan mendaftarkan komputer kita ke mana server terdekat. Contohnya Ctrl copy, Ctrl V, Ctrl enter. Nah, ini lagi mendaftarkan koneksi yang terdekat, server terdekat. Kemudian kita lanjut ke nomor 13 ping. Ini seperti biasa kita gunakan kalau kita chat WhatsApp, ping gitu kan. Tapi sebenarnya ada gunanya. Kalau kita di komputer itu ada gunanya. Apa sih fungsi dari ping tersebut? Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping komputer lokal atau host komputer lainnya pada jaringan. Tipe the command ping local host bisa, tipe the connect ping logback bisa, tipe the command ping 172.0.1.2 perintah pertama pada dasarnya sama gitu. Ini fungsi dari ping. Jadinya nggak hanya di WhatsApp ping gitu, tapi ternyata di sini mendapatkan fungsi yang sangat berguna. Nah, ini memunculkan berkas, menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ini bantuannya seperti ini. Analisis connect ping the specific host unit. Nah, inilah pokoknya ping the specific host until stop it. Gitu kurang lebihnya. Kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 kita perintah net stats. Nah, kita perintah net stats ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsip net stats sama dengan test manager jika test manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan. Berarti intinya ini untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan komputer yang sedang dipakai. Berarti bisa dipakai, dia ditampilkan di sini gitu. Dengan contoh kita Ctrl V, kita enter. Kita lihat bersama-sama di sini, kita kasih loading. Nah, itu kan contohnya seperti itu. TCP 177, selanjutnya WET TCP 192, 168 SA time. Nah, ini ini adalah komputer yang sedang dijalankan seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke tracer itu biasanya digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai sebuah tujuan. Biasanya ini dilakukan dengan mengirim pesan internet control messenger protokol ICMP edu request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Contoh seperti ini, kita buat Ctrl copy, kita Ctrl V, kita enter. Nah, seperti ini. Nah, download resolution address to host name gitu kan. Perintah kan gitu. Perintah informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian kita lanjut ke nomor 16 path having kita. Path having ini biasa digunakan untuk mengukur network latest dan network loss. Apa sih path having? Mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan trace. Berikut ini bisa parameter yang dapat Anda gunakan pada compathing gitu kan. Contohnya dapat contohnya lagi, kita copy, kita Ctrl V, kita enter. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari yang kita kerjakan pathing kan gitu. Kemudian kita masuk ke analisis atau NS lookup. NS lookup. Apa sih NS lookup itu kan gitu? Adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama
DNS dan alamat IP yang sesuai dengan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Contohnya Ctrl V, kita enter, kita tunggu. Nah itu tunggu. Nah itu udah seperti ini. Unkenal, kenapa ini ada unkenal? NS Clubnya unkenal, bentar. Coba kita lagi, apa memang lagi error atau seperti apa? NS Club, kita copy, tapi tetap unkenal, dia tetap tidak bisa ternyata. Oke, kita CMD. Kita lanjut ke ini dulu. Nesten. Ini apa Nesten? Nesten kita kita lanjut ke Nesten dulu. Perintah ini dapat digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan seperti itu. Kita masuk di sini, kita Ctrl V, kita enter. Nah seperti ini, Nesten lagi berjalan, menuliskan komputer yang sedang berjalan. Sabar, lagi loading. Kemudian kita root. Ini root artinya yang digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan. Tuh. Root sini kita. Nah seperti ini. Nah mantap. Jadi root. Kemudian kita lanjut lagi. Net. Ketika mengetik perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membuat Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contoh kita buat Ctrl copy, Ctrl V, enter. Nah di sini. Oke, mungkin itu saja tugas 2 yang bisa saya kerjakan. Mungkin masih banyak salahnya, kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen.